warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuraida Anissa Asfa. Saya dari Prodi Pendidikan IPA Angkatan 2021 dengan nomor induk mahasiswa 40014211017. Pada mata kuliah kimia dasar, kita akan membahas tentang konsep mol dan stoikiometri, dan kita akan melakukan praktikum ketiga mengenai materi tersebut. Adapun tujuan dari praktikum ketiga ini adalah yang pertama yaitu menyetarakan reaksi kimia, dan yang kedua yaitu menggunakan konsep stoikiometri dalam perhitungan kuantitatif reaktan dan produk. Reaksi kimia adalah proses yang melibatkan dua atau lebih reaksi sehingga akan membentuk suatu produk baru, dan cara tersebut merupakan persamaan reaksi. Suatu reaksi kimia dapat dikatakan sebagai reaksi stoikiometri apabila reaktan habis seluruhnya. Stoikiometri sendiri memiliki perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi. Agar lebih paham mengenai konsep mol dan stoikiometri, kita akan melakukan praktikum menggunakan virtual lab PAT Colorado. Simak video berikut ini. Percobaan pertama, kita akan menyetarakan reaksi kimia menggunakan PAT Colorado Balancing Chemical Equation. Kita play dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini berarti reaksi di kiri harus sama dengan reaksi di kanan. Kita akan memainkan panahnya sampai reaksi tersebut menjadi seimbang. Nah, kita akan membuat amonia, membuat air, dan membuat metana. Di sini caranya tetap sama, yaitu reaksi yang di kiri sama dengan reaksi yang di kanan. Hal ini terjadi karena persamaan kimia itu menunjukkan zat yang bereaksi dan hasil reaksi untuk menunjukkan reaksi setara diungkapkan dengan koefisien reaksi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Agustina 2021. Nah, setelah kita paham mengenai persamaan kimia, kita akan memainkan game dengan memainkan 3 level tersebut. Ini ada contoh level pertama, itu ada 5 challenge. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu reaksi di kiri harus sama dengan reaksi di kanan. Nah, kita mainkan saja koefisiennya hingga menjadi balance. Nah, gimana kalau tidak balance? Maka akan mengulangi hingga 3 kali. Kalau 3 kali berarti gagal melakukan persamaan kimia. Nah, ini contohnya kalau tidak balance. Kita bisa ulangi lagi. Nah, caranya seperti itu. Kita akan memainkan koefisiennya hingga menjadi balance. Selama level 1, 2, dan 3 caranya tetap sama, yaitu menyetarakan reaksi di kiri dan di kanan dengan 5 challenge yang berbeda. Lanjut percobaan yang kedua, yaitu produk reaktan dan zat sisa. Kita tetap menggunakan PAT Colorado dengan judul Reaktan, Product, and Leftovers. Nah, ini tuh kita akan merujuk pada konsep stoikiometrinya. Kita tunggu loadingnya. Kemudian kita pilih menu sandwich. Setelah itu kita pilih menu cheese dan memasukkan 8 roti dan 8 keju. Nah, yang kita perhatiin itu produk dan zat sisanya ya. Kemudian kita pilih lagi menu yang meat and cheese. Kita masukkan 5 roti, 5 daging, dan 5 keju. Kita dapat lihat bahwa menghasilkan 2 produk dan beberapa zat sisa makanan ya. Kita buat lagi meat and cheese-nya dengan 8 roti, 3 daging, dan 4 keju. Kemudian dapat dilihat bahwa produk dan zat sisanya itu berubah-ubah juga. Nah, setelah itu kita coba pada molekul. Kita akan membuat air, amonia, dan metana. Caranya masih sama, kita akan memasukkan beberapa molekul di kiri dan akan menghasilkan reaksi yang ada di kanan.
Ketentuan memasukkan molekul yang di kiri berdasarkan buku panduan yang tersedia ya. Ini tuh maksudnya kalau ada 5CH4 dan 4O2 maka akan menghasilkan 2 produk CO2, 4 produk H2O dan akan menghasilkan zat sisa 3CH4 dan tidak menghasilkan sisa O2. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan mencoba untuk memainkan permainannya dengan memainkan 3 level yang berbeda, dengan setiap level ada 5 challenge. Nah, ini caranya tuh masih sama seperti pada konsep sebelumnya. Kita akan memainkan panahnya, mengubah-ubah hingga setara atau benar ya. Nah, mungkin ini tuh agak rumit karena kita harus benar-benar memastikan reaktan dapat menghasilkan produk dan zat sisa. Kita masih hitung. Kalau udah yakin, kita bisa memencet tombol cek. Kemudian kita akan lakukan cara yang sama hingga level 3 challenge yang kelima. Nah, setelah selesai, kita akan mencatat seluruh hasil ke dalam tabel yang tersedia pada buku panduan. Setelah itu, kita akan menggunakan stoikiometri dalam perhitungan kuantitatif reaktan dan produk. Nah, itu tadi praktikum kita mengenai konsep mol dan stoikiometri. Sekarang kita lebih familiar lagi kan mengenai persamaan reaksi kimia maupun stoikiometri. Demikian video praktikum saya. Maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.